sekalian, kita kembali bermuajah dalam kajian subuh. Ahad subuh kali ini beliau telah hadir. Beliau adalah guru dan sahabat saya. Beberapa tahun lalu kami membuat belajar bahasa Arab saja. Beberapa tahun lalu di Jakarta Selatan beliau mengajar. Beliau Al-Mu'am Ustaz Umar alhamdulillah telah hadir dan akan memberi kajian yang insyaallah sangat menarik, yakni membela kehormatan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita langsung saja Ustaz. Sebelumnya biasa kita buka dulu dengan mengucapkan basmalah. Pada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la dina illa dinuh wa la syar'a illa syar'uh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Al-ayah. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Taufik, betul tadi kita dulu pernah ngaji bahasa Arab ya dulu ya. Dan bapak-bapak sekalian yang mohon maaf baru pertama ke sini ya, salam kenal bapak-bapak semua. Saya tadi seperti disebut oleh Pak Taufik, nama saya Gustar, ya, Gustar Umam, orang Jawa Pak ya. Bapak Banyuwangi, ibunya Sunda sih, besar di Bogor, gede di Jakarta. Besarnya dari SD sampai SMA di Bogor, baru kuliah kebetulan di Ciputat sama di Pejaten, ya Pejaten. Nah di sini sih yang kenal lumayan banyak, ada Pak Taufik, ada Pak Tefur. Nah, walaupun pakai masker masih ketara lah, masih ketara. Alhamdulillah bisa silaturahmi pagi ini. Mungkin di sini juga ada para ustadz, para alim. Mohon izin karena baru kenal Pak ya, tidak bisa disebut satu persatu. Ya tadi saya Gustar hari-hari di Ciputat Pak sebagai pengajar di sekolah di Ciputat. Alhamdulillah pagi ini bisa bersilaturahmi atau bersilaukhuwah dengan masyarakat atau bapak-bapak. Insya Allah para pencinta Nabi ya Pak ya, para pencinta Nabi, kita sama-sama berharap kelak mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di akhirat insya Allah. Alhamdulillah tema ini mungkin kita akan bahas itu berkenaan dengan yang hari ini lagi rame ya topik ya, lagi rame. Tapi ketika kita lihat memang saya coba lihat beberapa beritanya, ternyata di beberapa media itu memang ternyata banyak yang banyak penghinaan, penistaan terhadap Nabi itu banyak gitu ya. Coba Bapak buka YouTube-nya, bukan hanya yang baru ini ya, yang kemarin baru ditangkap di Bali itu, tapi ternyata banyak gitu ya, anak-anak muda ya, itu banyak ternyata. Masya Allah. Padahal nanti kita akan bahas tidak sederhana gitu ya, membela menistakan Nabi ya, menistakan kemuliaan Nabi itu di dalam Islam perkara yang tidak sederhana. Itu luar biasa biadabnya gitu ya. Nanti kita akan coba lihat. Baik. Tadi karena kajian pada pagi ini asbabul wurudnya kalau boleh dibilang, sebabnya kita bahas ini karena muncul dan berulang penistaan terhadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan yang ramai kemarin yang
YouTuber itu ya, yang YouTuber itu mungkin sebagian bapak-bapak atau bapak-bapak juga nyimak. Tapi setelah coba saya cek, ternyata banyak, bukan cuman si bapak itu gitu ya. Mungkin bapak itu yang terekspos sampai ini sampai rame gitu ya. Ternyata banyak anak muda gitu ya, baik dari kalangan kita yang muslim maupun dari luar kalangan kita. Nah, padahal ini adalah perkara yang berat di dalam agama. Dulu itu ya, dulu di zaman kekhilafahan itu ya, bahkan levelnya level ulama atau level orang yang alim itu dia menyimpulkan sesuatu yang merendahkan Nabi, padahal dia ulama gitu ya, hanya menyematkan sebuah sifat gitu ya, itu juga dihukum Pak, padahal dia levelnya ulama, padahal hanya kalau boleh dibilang ya, hanya menyematkan sesuatu yang kurang pantas aja gitu ya, di dalam kaulnya, itu juga dihukum ya, dihukum mati. Tidak sederhana ya. Nah, ini hari ini kita saksikan ternyata berulang gitu ya, berulang dan dijadikan olok-olok gitu ya. Nah, kajian kita juga insyaallah ini dalam upaya membendung pengerusakan cinta umat terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sangat asasi di dalam Islam, Bapak sekalian, sangat asasi. Kalau semakin banyak dan kita semakin terbiasa dengan penistaan terhadap Nabi, bisa jadi ya kita atau nanti generasi setelah kita, anak-anak kita itu akan terbiasa gitu ya dengan penistaan terhadap Nabi, yang itu efeknya tadi hilangnya cinta umat terhadap baginda Nabi. Kalau hilang cinta umat terhadap baginda Nabi, maka hilang cinta umat terhadap syariat, hilang cinta umat terhadap Islam. Lama-lama mereka tidak akan lagi menjadikan Islam itu sebagai standar hidupnya, pandangan hidupnya gitu ya. Maka betul, penistaan terhadap Nabi, penghinaan terhadap Nabi, hadis Nabi itu mesti ditindak ya, mesti dibendung gitu ya. Nah, memang gitulah, nanti kita akan bahas kenapa itu semua bisa terjadi dan kenapa seperti tidak ada efek jera begitu Bapak. Padahal tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ini hafal mati kita ayat ini. Jadi tidaklah diutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Para ulama menjelaskan rahmatnya bagi seluruh alam, tidak hanya bagi kaum muslim, tidak hanya bagi kita umatnya, tapi bagi seluruh alam. Ya, seluruh alam itu kalau dijelaskan oleh Al-Qadi Ibnu Iyad itu bagi muslim Rasul itu rahmat. Kenapa? Karena pembawa hidayah ya. Kita hari ini bisa berislam, guru pertamanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kita bisa menerima Islam yang dengan itu kita punya kunci surga. Itu guru pertamanya adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu rahmat bagi muslim. Bagi non muslim atau bagi seorang kafir juga rahmat. Kalau dulu nabi-nabi sebelumnya, orang-orang kafir itu kalau mereka nyata kekufurannya itu langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung menerima azab. Tetapi Rasulullah di masa Rasulullah itu orang kafir itu tidak langsung kena azab, ditunda azabnya. Azabnya itu ditunda. Itu bagi orang kafir. Jadi rahmat tidak hanya bagi muslim tapi juga bagi kafir. Semoga dengan kajian ini kita nanti bisa merefresh atau menyegarkan rindu kita dan cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insyaallah mudah-mudahan bisa bersikap yang tepat terhadap para penghina kemuliaan Nabi. Ini penting banget. Bisa jadi kalau kita biasa-biasa saja nanti khawatir
hilang kecintaan umat terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliaulah manusia yang paling berjasa. Nanti kita akan lihat. Baik, soal cinta Nabi. Nah, ini juga perlu dibahas dulu di awal sebelum nanti kita masuk ke intinya. Bapak-bapak sekalian, cinta Nabi itu sebetulnya keniscayaan. Sebetulnya niscaya kalau kita itu belajar betul siapa itu Nabi lewat sirahnya. Kalau sirah itu berarti sirah itu berarti kan perjalanan hidup Rasulullah, ya. Kemudian lewat samailnya. Samail itu kesempurnaannya baik bentuk tubuhnya, fisiknya maupun akhlaknya. Itu banyak dibahas panjang oleh para ulama. Nah, kalau kita dua itu saja, nanti belum dengan khosoisnya atau dalailnya atau fadoilnya, fadilah-fadilah Rasulullah dibanding dengan nabi-nabi yang lain, maka niscaya cinta itu akan muncul. Yang tadi, dia adalah guru pertama kita yang menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka biadab betul memang orang yang apalagi dia mengaku muslim, ya, lancang menghina baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti para ulama itu bahkan mensifati bajunya saja dengan sifat yang buruk, itu sudah dianggap keterlaluan, gitu ya. Mensifati selendangnya dengan selendang yang buruk misalnya, itu sudah dianggap keterlaluan, gitu ya. Saking memang orang ini memang layak untuk dicintai, niscaya dia, ya, untuk dicintai. Mari kita lihat. Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum. Jadi kata Rasul, sebaik-baiknya pemimpin a'immatikum, sebaik-baiknya pemimpin di tengah-tengah kalian, alladzi tuhibbunahum, yaitu orang-orang yang mencintai, yang pemimpin itu mencintai kalian, mencintai mereka. Khiyaru a'immatikum, sebaik-baiknya pemimpin kalian, alladzina tuhibbunahum, yang kalian itu cinta kepada mereka. Maksudnya kita rakyat, ya, atau kita umat itu cinta kepada pemimpin itu. Wa yuhibbunakum, dan mereka para pemimpin mencintai rakyatnya. Jadi pemimpin cinta rakyatnya, rakyat cinta pemimpinnya. Pemimpin cinta umatnya, umat cinta pemimpinnya. Tidak cukup itu, wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Pemimpin itu mendoakan umatnya, umatnya mendoakan pemimpinnya atau bersolawat. Sebaliknya, wa syiraru a'immatikum, seburuk-buruknya pemimpin kalian, alladzina, yaitu orang-orang tubghidunahum, mereka itu benci terhadap kalian, wa yubghidunakum, dan kalian benci terhadap pemimpin tersebut. Wa tal'anunahum, tidak cukup hanya benci, mereka melaknat kalian, wa yal'anunakum, dan para pemimpin itu melaknat juga rakyatnya, umatnya. Jadi saling melaknat. Gitu ya. Hadis ini berarti siapa pemimpin yang paling baik, berarti kalau gitu, kalau pakai hadis ini. Jadi Rasulullah ini menggambarkan pemimpin di antara kalian sebetulnya. Tapi kalau kita melihat, ya, bagaimana figurnya Rasulullah, maka bagi kita pemimpin yang paling baik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita umatnya itu, ya, dengan sepenuh kesadaran, dengan penuh kerelaan kita cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bersolawat, ya, bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan hadis ini kita sebetulnya bisa menilai. Jadi ukuran pemimpin itu, benar atau tidak pemimpin itu, ini ukurannya. Jadi kalau umatnya itu suka sama pemimpinnya, pemimpin juga suka sama
umatnya, sama rakyatnya, gitu ya, saling mendoakan, maka itu pemimpin yang benar. Tapi kalau sebaliknya, ya, rakyatnya mencela, ya, terus pemimpinnya juga mencela rakyatnya, gitu ya, melaknat dan seterusnya, maka itu ukuran bagi kepemimpinan di dalam Islam, gitu ya. Nah, kalau kita lewat sirah, lewat syama'ilnya Rasulullah, maka niscaya cinta itu akan hadir dan tumbuh dengan sendirinya. Oleh karena itu wajar kalau cinta terhadap Nabi itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban. Jadi diwajibkan. Memang Islam itu senantiasa begitu, Bapak-bapak. Jadi kalau ada yang diwajibkan oleh Allah, berarti itu memang penting. Itu memang penting, itu memang harus, gitu ya. Sama seperti misalnya kita diwajibkan untuk diharamkan untuk berkata kepada orang tua. Fala taqul lahuma uff. Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua kalian dengan kata uff saja. Kalau itu adalah penolakan paling ringan, berarti apalagi kita berdurhaka terhadap orang tua, gitu, menyakiti orang tua, berarti itu lebih haram. Kenapa begitu? Karena memang jasanya orang tua itu amatlah besar. Jasanya ibu, jasanya bapak, umumnya ya, kita tidak bahas orang tua yang tidak melaksanakan tugasnya, tetapi umumnya orang tua jasanya sangat besar. Makanya diwajibkan atau diharamkan oleh Allah berlaku kasar, sekedar berkata uff. Jadi diharamkan oleh, sebagaimana juga diwajibkan kita mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena memang niscaya, cinta itu memang juga niscaya, ya. Tadi baginda Rasul itu adalah orang pertama, guru pertama kita, yang karena dia kita bisa selamat tidak hanya di dunia maupun di akhirat. Nah, perjuangan Rasulullah itu, ya, kenapa Rasulullah itu begitu dicintai oleh para sahabatnya. Bahkan dalam beberapa riwayat itu para sahabat itu tidak ada satupun orang sahabat itu yang merasa jauh dari Rasulullah. Jadi sebegitu banyak sahabat, ya, beda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi kalau dia berhubungan dengan Rasulullah, ya, dia akan merasa menjadi orang yang paling diperhatikan, gitu ya. Akan merasa orang yang paling diperhatikan. Mungkin kita pun begitu. Jadi tidak ada masalah yang tidak selesai kalau di depan Rasulullah. Meskipun tidak semuanya, misalnya kalau orang miskin minta uang tidak begitu juga, tapi semua masalah di hadapan Rasulullah itu selesai. Mungkin kita pun kalau hari ini, ya, ada baginda Nabi, kita punya masalah, kita curhatnya sama baginda Nabi. Begitu para sahabat itu. Sampai ada dulu di Hudaybiyah, ya, ini kisahnya. Di perjanjian Hudaybiyah ada utusan waktu itu di salah satu kabilah, waktu itu masih jadi musuhnya baginda Nabi dan para sahabat, yaitu dari Bani Khuza'ah. Diutus oleh Quraisy agar membatalkan tidak jadi menyerang Quraisy ketika itu, ya, di perjanjian Hudaybiyah. Nah, datang kepada Rasul untuk merayu Rasul, ya, pemimpin Khuza'ah ketika itu, amirnya Bani Khuza'ah, merayu Rasul. Tapi dia tidak jadi merayu Rasul karena dia lihat begitu cintanya itu para sahabat terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia tidak pernah melihat cinta tersebut ada baik di Romawi maupun di Persia. Ya, jadi waktu itu kan kerajaan atau imperium besarnya, ya, kekuasaan besar waktu itu Arab itu tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan waktu itu di dunia adalah Romawi dan Persia. Sebegitu hebatnya raja-rajanya, itu pengikut-pengikutnya tidak terlihat kecintaannya terhadap penguasa Romawi dan Persia. Makanya bingung Amir Bani Khuza'ah ini melihat begitu cintanya para sahabat terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia balik lagi. Udah jangan dilawan, Muhammad ini jangan dilawan, ya, karena dia akan menjadi pemimpin yang paling agung,
ya, diprediksi akan menjadi pemimpin yang paling agung karena pengikutnya begitu cinta terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bapak-bapak sekalian, cintanya Rasul ini ternyata, ya, kalau hari ini kan kenapa kita berbakti sama orang tua, sama bapak? Wajar, karena bapak ngasih kita nafkah, ibu ngasih kita kasih sayang. Para pemimpin kita juga mungkin, ya, pemimpin yang adil, memberikan kita santunan, memberikan kita solusi. Ini kalau adil, ya. Ini kita bicara ideal, ya. Mungkin jangan diukur sekarang, ya. Para pemimpin yang adil, ya, kalau di dalam Islam dia itu menjadi ra'in, menjadi pengasuh, pengatur, pengurus bagi rakyatnya. Itu paling selesai sampai di dunia. Selesai sampai di dunia. Tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunggu kita di akhirat. Dia tidak akan masuk surga kecuali menunggu umatnya. Beliau juga diberikan telaga, yang telaga itu dipersembahkan bagi umatnya. Jadi kalau ada orang yang layak dicintai dan paling dicintai, maka inilah orangnya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jasanya dia di dunia dan di akhirat. Orang tua kita sebegitu cintanya kita sama ibu, kalau kita ingat, ya, ingat ibu, ingat jasanya, ingat bapak, ingat jasanya, itu di dunia. Tapi baginda Rasul cintanya itu sampai di akhirat. Maka saya bilang niscaya sebetulnya cinta terhadap Nabi. Makanya biadab banget orang yang berani melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalum iftaraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinun taradawnaha ahabbu ilaikum. Jadi seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, dan keluarga-keluarga kalian, dan harta yang kalian usahakan itu, dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kalian cintai, lebih kalian cintai minallahi dari Allah, wa rasulihi dan Rasulullah, wa jihadin fisabilihi, dan jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jadi Allah mewajibkan kita cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasul dibanding cinta kita kepada bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, berarti di sini juga aba, ya, anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri kita, keluarga kita, harta yang kita upayakan begitu hari-hari kita upayakan, perdagangan yang kita takutkan kerugiannya, ya, dan juga rumah yang kita bangun yang indah, ya, yang sangat kita sukai. Kalau itu lebih dicintai, maka kata Allah, tunggulah azab, lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Maka wajib, ya, keimanan dan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib di dalam Islam. Baik. Nah, baru kita akan lihat bagaimana sesungguhnya hukuman bagi penista Nabi. Ya, makanya kemarin itu ada beberapa ulama atau alim yang ketika melihat video si penista itu, ya, ya dengan sangat berani memang kalau ada orangnya di depan ini mau ditoyor gitu, ya. Karena memang nanti ada perdebatan ulama, boleh nggak orang yang menista Nabi itu langsung kita bunuh? Sebagian ulama itu membolehkan. Kalau benar-benar, jadi di depan mata kita nih, kalau ada yang menghina Rasul, betul-betul menghina dengan kalimat yang sharih, dengan kalimat yang jelas, itu sebagian ulama membolehkan kalau orang itu langsung kita bunuh, halal darahnya. Terus terang. Kalau hukum secara umum kan harus ke kaidah dalam Islam sama. Al-had itu harus alal sultan, dia harus hakim atau penguasa yang memutuskan. Tetapi khusus dalam perkara penistaan terhadap Nabi ini ada sebagian ulama yang membolehkan kalau ada di antara kita yang langsung
Makanya wajar ada beberapa ustadz mungkin ya itu tadi, mungkin bagi yang tidak mengerti ini ya, menista Nabi itu biasa aja gitu aja. Tapi kalau yang mengerti ini marah betul, mendidih darahnya. Wajib sebetulnya bagi kita mendidih darah, minimal kita tonjok lah gitu ya. Harusnya seperti itu. Ya. Maka hukuman bagi penista Nabi dalam kitab yang ini salah satu kitab yang membahas secara detail berkaitan dengan hukum bagi penista Nabi, yaitu As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Ini karangan Ibnu Taimiyah, ulama mazhab Hambali, ulama di era kekhilafahan Abbasiyah ya, masyhur, dikenal Syekhul Islam. Beliau juga mujahid fisabilillah. Sampai hari ini karangan-karangannya dibaca terus, jadi rujukan, dan beliau ulama di segala bidang, tidak hanya di fikih, tidak hanya di hadis, di segala bidang. Bahkan ada karangannya beliau di matematika. Makanya ulama dulu itu bapak-bapak ilmunya itu kalau disebut ulama itu sebetulnya tidak terbatas kepada ilmu Islam. Nah, dalam kitabnya ini As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. As-Sarim itu artinya pedang, Al-Maslul itu artinya terhunus. As-Sarimul Maslul, pedang yang terhunus, ala Syatimir Rasul, kepada para penista Rasul. Nah, di sini dirincikan betul. Ya, di sini dirincikan betul. Begitu juga dalam Kitabus Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Nah, dua kitab ini memuat bagaimana hukum bagi para penista Nabi. Kalau Kitabus Syifa ini karangan Al-Qadi Ibnu Iyad. Ini ulama yang asalnya dari Maroko, Maghrib ya. Ulama asalnya Maroko, Maghrib, termasuk ulama salaf ya. Tapi beliau juga lama di Eropa, di Andalus. Jadi Andalus ketika di masa Islam, di masa Kesultanan Islam. Baik. Nah, sebetulnya ada dalil umumnya bahwa haram menista Nabi. Dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum 'adzabun alim. Ini ayat yang sharih ya. Orang-orang yang yu'dzuna Rasulullah, dia menyakiti baginda Rasulullah, lahum 'adzabun alim, maka baginya azab yang sangat pedih. Nah, ini juga menjadi salah satu dalil yang kuat juga bagaimana halal darah para penghina Nabi. Halal darahnya para penghina Nabi. Nah, makanya kita kan taunya kalau ceramah umum Nabi itu berkasih sayang betul. Ya, secara umum Nabi berkasih sayang, pemaaf. Tapi untuk konteks ini ya, lihat ada dua hadis sebetulnya yang ini nanti jadi dalil juga kenapa ulama berbeda pendapat boleh tidak langsung dibunuh. Tidak harus pembuktian ke hakim dulu orang yang menista Rasul. Anna Yahudiyah, kita baca, ada seorang perempuan Yahudi, kanat tashtumun Nabi, dia sering menghina Nabi. Kanat tashtumun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqa'u fihi fa khanaqaha rajulun, dan dibunuhlah oleh seorang sahabat Nabi hatta matat, dipukul hatta matat, sampai dia mati. Biasanya dulu di zaman Rasul kalau ada orang membunuh, maka orang yang membunuh itu kena had. Kena had itu kena kisos. Kalau dia membunuh berarti kisosnya apa? Dibunuh lagi, gitu ya. Tapi di sini Rasulullah berkata, fa abtala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dammaha. Yang tadi darah seseorang tadi itu haram untuk dibunuh, maka gara-gara dia sering menghina Rasulullah ya, terbiasa menghina Rasulullah, maka fa abtala dammaha, maka dibatalkanlah keharaman darahnya. Artinya orang yang membunuh tadi dibenarkan oleh Rasulullah, enggak dihukum. Gitu. Padahal kalau membunuh itu perkara berat, Bapak-bapak. Yang dia harus kena kisos. Tetapi di halal abtala dammaha, darahnya itu tidak diharamkan, halal darahnya, darah perempuan tadi itu halal, gitu ya. Ada riwayat lain juga sama. Kalau di riwayat lain itu termasuk seorang sahabat, kemudian dia punya istri, istrinya memang mantan budak
ya mantan budak, dan tadi terbiasa menghina Rasul, mencaci maki Rasul. Seketika itu dikampak oleh sang suami. Coba Bapak Ibu Bapak bayangkan. Itu hadisnya juga riwayat sahih, dikampak oleh suaminya yang buta tadi sampai mati. Dan si bapak buta tadi dilaporkanlah ke baginda Rasul, dan Rasulullah tidak mengkisos si bapak tadi. Ya. Nah, ini yang menjadi dalil nanti bagi para ulama bahwa haram hukumnya menista Nabi. Gitu ya. Dan menjadi dalil juga bahwa hukum bagi penista Nabi itu adalah al-qatl, dibunuh, tidak ada yang lain. Ya. Hukum bagi penista Nabi adalah dibunuh. Baik. Kita lihat. Nah, ini memang As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Kitabnya panjang ya. Ini memang membahas nanti kalimat-kalimat apa yang terkategori menista. Makanya nanti para ulama itu saking hati-hatinya kalau menyebut nama Rasulullah ya, atau menyebut bagian tubuh Rasulullah, menyebut pakaiannya Rasulullah, senantiasa disematkan kalimat yang mulia. Misalnya wajah baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangannya yang mulia, selendangnya yang mulia, begitu. Saking khawatirnya jatuh pada melecehkan baginda Nabi. Ya. Apa kata Ibnu Taimiyah soal hukum bagi penista? Ini beliau secara lugas di bab-bab awal ya. Anna man sabban Nabi sallallahu alaihi wasallam min muslim au kafir fa innahu yajibu qatluhu. Jadi siapa orang yang sabban Nabi, yang dia mencela Nabi, min muslim au kafir, baik itu dari muslim atau kafir, fa innahu yajibu qatluhu, maka wajib dibunuh. Hukumnya cuma satu, wajib dibunuh. Hadza mazhabun alaihi ammatu ahli ilmi. Ini adalah mazhab umumnya ahli ilmu. Jadi semua ahli ilmu ya dari berbagai mazhab sepakat bahwa hukum bagi penghina Nabi adalah dibunuh, al-qatlu. Baik. Dalam kitab Syifa juga kurang lebih sama. Ya, kitab Syifa ini ya, ini salah satu kitab. Sebetulnya kitab ini tidak khusus, kalau tadi As-Sarimul Maslul itu khusus membahas tentang hukum bagi para penghina Nabi, khusus. Kalau kitab Asy-Syifa ini dianggap oleh para ulama sebagai kitab yang sangat bagus menjelaskan tentang hak-hak Rasul atas umatnya. Bahkan kitab ini dianggap kalau kita rindu terhadap Rasul, maka kitab inilah jawabannya, atau kitab inilah tempatnya untuk kita memupuk kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhir babnya Al-Qismur Rabi fi tasarruf wujuhil ahkam fi man tanaqasuhu aw sabba alaihi salatu wasallam. Bab terakhir menjelaskan tentang hukum atau bagaimana sikap terhadap para penista Nabi, orang yang mencela Nabi. Singkatnya, anna jami'a man sabban Nabi, sesungguhnya seluruh orang, siapapun orang man sabban Nabi yang mencela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, au abahu au alhaqa bi naqsan, atau mencelanya atau menyematkan sesuatu yang naqsan, yang kurang terhadap diri Nabi, au nafsihi, atau jiwanya Nabi atau dirinya Nabi, au nasabihi, atau nasabnya. Jadi mencela nasabnya, au dinihi, atau mencela agamanya, au khaslatan min khisalihi, au arrada bihi, au syubhatan bi syai'in ala tariqis sabbi. Pokoknya apapun ya dalam yang berkaitan dengan diri Nabi itu yang dia kemudian mencelanya ya, meremehkannya, itu masuk kepada kategori sabbun Nabi, mencela Nabi. Maka hukumnya apa? Wal hukmu fihi hukmu al-qatl, wal hukmu fihi hukmu sab. Hukumnya adalah hukum mencela, yuktal, dia dibunuh. Jadi kesimpulannya hukum menista Nabi apa, Bapak-bapak? Dibunuh. Hukum menista Nabi adalah dibunuh. Memang nanti rinciannya ada. Apakah dia muslim, apakah non muslim, gitu ya. Apakah dia sorry atau tidak sorry. Tapi secara umum kalau dia jelas-jelas menista Nabi, maka hanya satu hukumannya, yaitu dibunuh. Baik. Berikutnya, kayaknya harus minum dulu nih.
Ini yang jarang, Bapak-bapak, jarang itulah mungkin karena ketidaktahuan akan haknya Nabi, akan bagaimana sikap kita terhadap Nabi, hingga gampangnya orang menghina Rasul. Nah, hak Nabi atas kita yang pertama kecintaan. Kita wajib cinta terhadap Nabi. Tadi di atas juga sudah ada, dan ini dipertegas oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabbu ilaihi atau hatta akuna ahabba ilaihi, ya, sampai aku Rasul ahabba ilaihi itu lebih dicintai min waladihi dari anaknya, wa walidihi dan bapaknya, wan nasi ajmain dan seluruh manusia. Jadi kurang keimanan kita, tidak sempurna keimanan kita, ya, karena di sini dijelaskan oleh ulama nafyulnya nafyu ikmal, ya, mengurangi nafyul ikmal, menghilangkan kesempurnaan iman. Kalau kita tidak meletakkan kecintaan terhadap Rasul menjadi cinta yang paling utama, gitu ya. Yang kedua, kita harus membuktikan cinta dengan ketaatan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Saya pikir ini sangat jelas. Jadi bukti cinta kita adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disandingkan oleh Allah dengan dua kalimat taat, atiullaha wa atiur rasul. Sedangkan ketika ulil amri tidak menggunakan kalimat ati. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum. Jadi ketika ke ulil amri itu tidak menggunakan kalimat atiu. Jadi taatnya kita kepada ulil amri, kepada pemimpin kita, basicnya harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Makanya kalau pemimpin kita tidak menggunakan hukum Allah, tidak menggunakan hukum Rasul, sebetulnya batal ketaatan kita kepada ulil amri. Tidak perlu ketaatan kita terhadap ulil amri. Maka ketaatan kepada ulil amri harus atiullah wa atiur rasul. Baik, kita lanjut. Begitu juga kita, haknya Nabi atas umatnya adalah mencintai ahlul bait dan sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini yang jadi perkara juga di kita hari ini, ya. Begitu gampang, ya, ahlul bait dihinakan, ya. Mereka itu tidak, yang hari ini, ya, habibana, ya, para habaib, ya, yang mereka membela Islam, berjuang atas nama Islam, begitu mudah diperkarakan, ya, dizolimi. Tidak perlu saya jelaskan kepada bapak-bapak siapa orangnya, tapi itu orang yang, ya, diuwel-uwel gitu, ya. Itu orang yang pelaku atau orang yang menstrategikan, ya, kezoliman terhadap para ahlul bait ini, ya, habibana ini. Dia itu nggak mikir gitu, kalau di dalam dirinya ahlul bait ini ada darahnya Rasulullah, ya, menetes di dalamnya darahnya Rasulullah. Apa dia tidak takut di akhirat kelak itu berhadapan dengan Rasulullah, menyakiti cucunya, menyakiti anaknya, menyakiti cucunya. Coba bapak-bapak bayangkan, anak kita nangisin sama anak orang aja gondok, betul nggak? Kesel, ya, dijailin atau dijitak gitu, ya, itu kan kita kesel, marah. Nah, coba bayangkan bagaimana nanti, ya, mereka itu, ya, berhadapan dengan Rasulullah di akhirat itu, ya, mengaku muslim, mengaku umat Rasulullah, dia menzalimi ahlul bait. Bukan orang biasa itu. Mengalir di dalam darahnya itu, darahnya Rasulullah. Maka nauzubillah. Nah, mencintai ahlul bait itu salah satu hak Nabi atas umatnya. Begitu juga mencintai sahabat Rasulullah. Makanya kita juga dilarang mencela para sahabat. Dalam satu hadis, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku.
Fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang diriku di tangannya, ya, lau anna ahadukum anfaqa mislu Uhud, seandainya kalian, kita nih berinfak, ya, misla Uhud, seperti gunung Uhud. Kalau infak kita itu seperti gunung Uhud, kita infak emas seperti gunung Uhud, ya, ma adraka mudda ahadikum wala nasifihi, ya, maka itu enggak sebanding dengan satu mud infaknya siapa? Infaknya para sahabat. Jadi sahabat Rasulullah infaknya satu mud itu, kalau kita infaknya lebih besar pun tidak akan sebanding. Setengahnya aja pun tidak akan sebanding, ya. Begitulah kemuliaan para sahabat. Baik. Nah, dan yang terakhir, nah ini hak Nabi atas umat. Banyak sebetulnya hak Nabi atas umatnya, atas kita itu banyak sekali. Kewajiban kita terhadap Nabi itu banyak sekali, ratusan mungkin kalau mau kita simpulkan di dalam kitab Syifa tadi. Nah, ini sebagian yang besar-besarnya, yang diantaranya adalah bersolawat. Makanya ini hadis ini adalah perkataannya Jibril. Warrogima anfu imri'in zukirta indahu falam yusalli alaik. Jadi ini perkataannya Jibril. Kata Jibril, keterlaluan, rogima anfu rajul itu, atau rogima anfu imri'in itu artinya keterlaluan, ya. Zukirta indahu, disebutkan namamu, falam yusalli alaik, disebutkan namamu tapi mereka tidak bersolawat. Dalam riwayat lain dianggap orang yang paling pelit, orang yang ketika disebutkan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersolawat. Ini perkataannya Jibril. Kenapa? Karena Jibril menyaksikan betul bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana pembelaan Nabi terhadap umatnya. Bahkan seandainya bisa, ya, azab, ya, ditimpa azabnya itu dimintakan, ya, beratnya sakaratul maut itu dimintakan oleh Rasul agar umatnya itu tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Kalau bisa ditanggung semuanya oleh baginda Nabi. Nabi itu ketika berkuasa, ya, punya kekuasaan, dia dekat dengan orang kaya, dia dekat juga dengan orang miskin. Dia hubungkan, ya, antara orang kaya dengan orang miskin. Ada orang yang kelihatannya malas gitu, ya, tidak punya gairah kehidupan, ya, ditanya oleh Rasul kenapa, ya, nggak bisa kerja, ya, kemudian dicarikan solusinya, ya, ambil yang di rumah, bawa ke sini, apa yang bisa dijual, kemudian diambillah di rumahnya cuman ada kendi, diambillah kendi itu, kemudian disuruhlah para sahabat yang ketawa gitu, ya, kendi rusak disuruh beli oleh para sahabat yang kaya tadi, yang berada di sisi Rasulullah. Akhirnya kendi itu dibeli dengan harga 2 dirham kalau tidak salah. 1 dirhamnya itu disuruh untuk beli untuk beli makan, 1 dirhamnya lagi disuruh untuk beli kampak. Akhirnya si sahabat miskin tadi punya kampak untuk mencari kayu, gitu, ya. Itulah baginda Nabi, ya. Pernah juga baginda Nabi tidak mau mensolatkan orang yang punya utang. Nah, ini orang yang punya utang. Memang ini jadi dalil bahwa kalau bisa kita tidak berhutang, karena hutang itu akan nyangkut, ya, membuat kita nyangkut nanti di akhirat. Tapi spiritnya waktu itu Rasulullah itu bukan tidak mau nyolatin sahabat tadi, tetapi spiritnya justru minta kepada para sahabat yang hadir ketika itu, patunganlah kalian bayarin utangnya si mayit. Spiritnya itu, gitu, ya. Jadi tidak mau disolatkan sebelum lunas utangnya. Maksudnya lunasin utangnya oleh sahabat-sahabat yang lain. Jangan sampai tidak peduli, itu maksudnya. Gitu. Itulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajar kalau Jibril itu sampai berkata begini. Ini Jibril, ya, keterlaluan orang yang kalau disebutkan nama Nabi dia tidak bersolawat. Maka nyambung ke hadis yang pertama tadi, dicintai, pemimpin terbaik adalah pemimpin yang dicintai dan dia juga mencintai rakyatnya, pemimpin yang didoakan dan pemimpin juga yang mendoakan rakyat. Ini kejadian pada Nabi.
kita bersolawat kepada Nabi, Nabi juga mendoakan kita, bahkan nunggu kita di akhirat nanti, ya. Maka Bapak-bapak sekalian, pada akhirnya kita wajib membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil umum, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Barang siapa melihat kemungkaran seperti yang kita saksikan hari ini, maka yughayyirhu, maka wajib kita rubah. Biyadihi, dengan tangan kita. Menurut para ulama, penjelasan para ulama, biyadihi ini dengan kekuasaan. Jadi yang punya kekuasaan harusnya tidak diam. Yang punya kekuasaan, ya, yang punya kewenangan, dia harusnya tidak diam. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau tidak bisa maka kita dakwahkan, kita sampaikan dengan lisan, kita sebarkan dengan lisan bahwa kita tidak ridho, ya, baginda kita dihina, baginda kita dicela. Dia tidak hanya hidup mati kita, ya. Ya, dia tidak hanya hidup kita, tapi baginda Rasul itu hidup dan matinya kita, bahkan hidupnya kita setelah mati. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalaupun tidak bisa maka hati kita mesti tidak ridho, tidak suka. Jadi kalau kita lihat berita itu terus kita biasa aja, kita harus banyak beristighfar. Barangkali hilang giroh di dalam diri kita, barangkali hilang kecintaan kita terhadap Rasul. Padahal itu yang paling berat timbangannya nanti di akhirat. Mungkin kita beleng-beleng, ya, kalau kata sadar latih, beleng-beleng, amal soleh beleng-beleng dan lain seterusnya beleng-beleng, gitu ya. Tapi upayakan kita tuh cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Marah kita ketika baginda Nabi ini dilecehkan, karena itu timbangannya berat. Ini juga yang kecintaan itulah yang bisa menyelamatkan kita nanti kelak di yaumil akhir, menjadi bukti bahwa kita adalah umatnya. Karena ada di akhirat nanti, memang Rasulullah itu menunggu umatnya, ya, mengkhawatirkan umatnya. Tetapi nanti ada penghalang, ya, yang bisa jadi kita ditolak sebagai umatnya. Nauzubillah. Nah, agar tidak ditolak itulah maka kecintaan itu harus senantiasa ada. Maka kita harus senantiasa beristighfar ketika hilang atau pudar atau lemah kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kita harus membela Nabi, giroh kita harus muncul. Maka ada perkataan atau riwayat dari Al-Baihaqi, manistughsiba falam yaghdab, manistughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Orang yang dibuat marah dan dia tidak marah, maka dia adalah himar, keledai, ya. Orang yang dibuat marah dia tidak marah, itu adalah sebagaimana seumpamanya keledai. Kita mesti marah melihat penistaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, membela Nabi pun sebetulnya harus real, harus ditegakkan had, harus ditegakkan hukum, ya. Sebagaimana yang tadi saya bahas bahwa ada perbedaan sedikit pendapat di kalangan ulama bahwa boleh nggak orang yang menista Rasul ini langsung dibunuh. Sebagian ulama membolehkan, tetapi kalau pakai kaidah umum, ya, menurut Imam Al-Kasani ini dalam kaidah usul, ya, atau dalam kaidah umum hukum pidana Islam, maka ayyakunal muqimu lil haddi huwal imam. Orang yang berhak menegakkan hukum, ya, al-imam, yaitu penguasa. Au man wallahul imam, atau orang yang diberikan kewenangan oleh penguasa, seperti qadi, ya, seperti nanti wulat, para gubernur misalnya, dan seterusnya. Maka yang real membela Rasulullah agar ini tidak berulang, ini kan berulang memang karena tidak ada hukum jeraknya, ya, biasa gitu, terbiasa. Maka nauzubillah nanti anak-anak kita jangankan tumbuh kecintaannya terhadap Nabi, ya, akan menjadikan syariat Nabi itu, nabinya sendiri biasa saja. Dia lebih tahu superhero buatan animasi, superhero buatan fiktif, ya, entah apa itu, Superman lah, Batman lah, dan seterusnya. Dia tidak kenal dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal figur Nabi, figur para sahabat itu nyata, beneran, gitu ya. Kenapa orang Barat itu bikin superhero itu? Karena memang
wilayah mereka atau negara mereka itu kacau. Nah, dibutuhkanlah cerita-cerita membangkitkan jiwa kepahlawanan dengan cerita-cerita bohong. Mereka tidak bisa menghadirkan tokoh-tokoh pahlawan. Tapi kalau kita Islam, kaum muslimin itu nyata punya tokoh namanya Rasulullah, punya tokoh namanya para sahabat. Itu semua kesatria semua. Ya. Kalau kaya mereka berderma, tidak serakah. Kalau miskin mereka punya izzah. Karena miskin dan kaya memang ada juga kodoknya. Ya. Kalau miskin mereka punya izzah. Mereka sebagian besar tidak ada yang meminta-minta. Mereka punya izzah, punya kemuliaan. Dan itu yang diharapkan dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaya dan miskin biasa, itu dinamikanya dunia. Tapi dua-duanya mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Bilal ibnu Rabah, ya mantan budak, bukan siapa-siapa, tapi sendalnya sudah ada di surga. Itulah Islam, tidak melihat ras, tidak melihat kaya dan miskin. Baik. Wallahu alam, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin tanya jawab ya Pak Taufik. Itu semoga tadi pembahasannya bisa mengawali kajian. Ya. Allah alam, saya kembalikan kepada Pak Taufik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada waktu kita untuk membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak jika ada yang silakan. Ya, silakan. Atau menambahkan silakan. Sebelum sarapan. Ini sampai surup ya, Ustaz ya? Ya, Sampai surup. Ya. Surup hari ini ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka cukup diusir. Nah, tapi kalau yang tadi saya sampaikan Ustaz, ada yang mau bunuh, ada yang dicekik, ada yang itu, yang juga oleh Allah juga dibiarkan. Artinya hukumnya itu memang untuk hukumnya adalah untuk jangan sampai Islam ini betul. Dalam saat ini menurut saya ini adalah ujian bagi kita di saya adalah kita diuji dengan isu-isu. Artinya pada saat kita memunculkan opini, memang nanti benar adalah perbedaan tadi yang namanya adalah perbedaan, sehingga tidak muncul Betul. tidak muncul adanya isu yang sangat besar lagi. Artinya tadi sampaikan kita penegakan dalam pemerintahan, ya itu ada pemerintahan yang sudah diamankan.
sesuai dengan hukum kenegaraan. Iya Pak. Iya, tadi tambahan mungkin tadi Pak. Solusi yang paling ini lah Ya segera menyelesaikan masalah. Segera. Menurut saya sih sekarang isunya adalah kalau di sosmed kan ada siapa yang memberikan opini kan, ya. Padahal opininya mereka jelek, dia langsung menghujat. Nah, padahal hukumnya itulah kita pun juga akan menerima bahwa kita tuh akan dipenghujat juga. Ya. Padahal kita sebagai orang Muslim seharusnya menjaga bahwa akhlak kita itu bukan akhlak yang menghujat. Kita kan akhlakul karimah. Artinya kita juga harus ikutin cara Rasulullah seperti cara Rasulullah. Gitu lah. Ya, baik, betul. Tadi bahwa memang nanti ulama beda pendapat apakah boleh langsung dihakimi gitu atau harus lewat hudud ya, lewat had. Nah memang yang paling bagus memang tadi lewat had ya, lewat hakim, tentunya lewat hakim. Sebagaimana lewat sultan, kekuasaan gitu ya, lewat kekuasaan yang itu apa namanya ya lebih aman tadi Pak ya, lebih aman tidak ini. Tetapi tetap ada pendapat ulama yang lain tadi ya, tetap ada pendapat ulama yang lain. Ada satu masa kan belum lama ketika ada seorang hakim ini ya, hakim hukum positif. Kalau tidak salah di mana, di Afghanistan atau di daerah Timur Tengah ya, di mana, di Lebanon apa di mana ya, itu seorang hakim kemudian mencela Rasul, langsung waktu hari itu juga, detik itu juga ditembak mati gitu ya. Ditembak mati, kemudian yang nembak matinya dihukum mati oleh hukum negara ketika itu. Dan tapi umat atau masyarakat ketika itu berbondong-bondong mengiringi jenazah sang pembunuh hakim yang mencela Nabi tadi gitu ya. Penghargaan umat terhadap pembela Nabi. Nah, ya memang kalau konteks politik betul. Nanti kan bisa kita pisahkan antara konteks hukum dengan konteks politiknya Pak ya. Konteks politiknya tentu kita hari ini berhati-hati dengan pancingan-pancingan terhadap umat Islam. Tapi konteks hukumnya tetap harus kita tegakkan seperti itu. Hanya saja mohon maaf, hukum positif hari ini kan tidak memadai sebetulnya untuk menegakkan had ini gitu ya. Tidak memadai, tidak sampai pada hukum al-qatl, hukum bunuh tadi. Ya, memang betul tadi juga Rasulullah itu tidak marah ya, tidak marah. Dalam beberapa fragmennya Rasulullah itu tidak marah, dihina gitu ya. Tapi kan hari ini Rasulullah itu tidak ada gitu. Makanya ini kenapa dibahas panjang oleh para ulama, karena Rasulullah itu hari ini tidak ada. Kalau Allah, misalnya kita mencela Allah gitu ya, nauzubillah kita mencela Allah, tapi kemudian kita bertaubat, nah Allah sudah mendeklar ya bahwa Tawwabur Rahim, Allah itu Maha pemberi taubat. Allah sudah declare akan memberi taubat. Tetapi Rasulullah itu tidak ada kalimat itu. Gitu ya, tidak ada kalimat itu. Karena waktu Rasulullah masih hidup, yang berhak mengampuni adalah Rasulullah. Memberikan maaf adalah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sepeninggalan Rasulullah itu tidak ada. Maka siapa yang mencela Rasul, ditambah lagi dengan dua ayat atau dua hadis tadi, itu menjadi dalil bagi para ulama bahwa bahkan tidak istitab bagi muslim gitu ya, tidak ada istitab. Menurut sebagian pendapat tidak ada istitab, itu tidak diminta untuk taubat dulu gitu ya, tidak diminta untuk taubat ya. Kenapa? Karena taubat itu kepada Allah, kalau kepada Rasul minta maaf, sedangkan Rasulullahnya tidak ada. Dan kita tidak boleh semenang-menang memaafkan orang, tidak bisa. Bahkan waliul amr, pemangku kekuasaan tidak bisa gitu ya, tidak bisa memberikan maaf atas penghinaan terhadap nabi, karena nabinya sudah tidak ada seperti itu. Makanya tadi dibahas rinci oleh para ulama seperti itu. Nah, betul tadi yang Bapak sampaikan, harus dipisah memang antara konteks politik dan konteks hukum gitu ya. Itu mungkin Pak tambahan dari saya. Baik, alhamdulillah. Kira waktu sudah 20 ya. Iya. Setelah ini kita lanjutkan dengan salatan di
Baik, alhamdulillah kita telah mendapatkan kajian yang cukup mendalam. Semoga yang beliau para ustaz sampaikan menjadi amal jariah yang bisa dikeluarkan. Amin. Dan plasma selalu diberikan rahmat Allah. Kita tutup menyajikannya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.